Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur alhamdulillah pada fakta channel yang dirahmati Allah SWT. Bertemu lagi dengan kajian fakta malam ini dengan tema perdagangan karbon, ilusi green economy. Eh, Malam ini kita akan ditemani oleh pembicara kita yang kita lebih jauh ke depan, insya Allah kita akan bincang-bincang seputar perdagangan karbon ini. Mohon Eh, maaf, suaranya kok Sorry, timbul tenggelam ya? Pakai mic nggak, Mas Rizal? Ya. Suaranya timbul tenggelam. misalnya, gimana? Sudah jelas? Ya, udah lebih baik. Tadi timbul tenggelam tadi. Ya, mohon maaf. Ya, eh, kita akan apa? Wah, nggak kedengaran lagi nih sekarang. Nah, dengan Ya, sekarang kedengaran. Tapi tadi begitu ngomong agak cepet, nggak kedengaran lagi. Ya. Anda pakai mic nggak? Pak pakai headset. Ke headset. Headsetnya, mic-nya kurang peka mungkin ya. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Ya, sekarang jelas. Ya, eh, tema topik malam ini kita akan bahas tentang perdagangan karbon, ilusi green economy. Eh, dan insya Allah kita akan ditemani oleh Profesor Fahmi Ahmad. Sehat, Prof. Ya, sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat mudah-mudahan. Pemirsa penonton setia. Eh, ini kan baru-baru ini dibahas tentang kekuatan. Saya nggak dengar. Nah, coba ganti Suaranya speaker. timbul tenggelam. Aduh. Oke, sudah jelas ya? Iya, Jadi tapi kalau Anda bicara agak banyak, nggak kedengaran, ya. saya speaker. Cepat stabil, pelan-pelan ngomongnya, ya. Ya, gimana suara udah jelas, Bro? Ya, sekarang jelas, ya. Mohon suaranya Oke, pelan-pelan, ya. Bicaranya pelan-pelan. saya coba ganti pindahin ke speaker laptop. Oh, maaf. Ya. Oke, eh, ini ngomong-ngomong tentang wacana perdagangan karbon ini, yang disebut dengan green economy, yang katanya pemerintah Indonesia meluncurkan pasar karbon, dan peraturannya diterbitkan oleh OJK. Ini sebenarnya apa, Prof? Perdagangan Ya, karbon itu apa? Barangkali bisa ya. dijelaskan. Gini, jadi perdagangan karbon, ya itu salah satu upaya untuk mengurangi emisi CO2, ya. Jadi dunia ini menyadari peningkatan CO2 di atmosfer itu membuat bumi ini makin panas, ya. Global warming, ya. Nah, CO2 itu paling banyak dihasilkan dari pembangkit listrik ya, atau mesin energi ya, dari mobil, dari ya motor, mobil, kereta api, kapal ya, kapal itu banyak sekali, kemudian apa pesawat ya, pokoknya semua energi itu menyerap atau maaf, sektor energi itu mengeluarkan karbon itu 60% kira-kira ya. Nah, terus kalau kita sekarang mau menurunkan emisi itu berarti kan perlu ada investasi nih, investasi atau reduksi ya. Reduksi artinya ya
udah kita nggak usah pakai motor lagi, kita naik kereta api atau udah nggak usah pergi aja ya. Kita sekarang pakai Zoom aja lah ya. Kalau kita ketemu offline misalnya ya, kita ketemu offline di suatu tempat kan untuk ke sana kan perlu energi itu kan. Nah, itu karbon-karbon. Jadi ada pemikiran bahwa lu kalau gitu kita reduksi atau kita ganti teknologinya. Karena kalau kita mau mau mengurangi karbon ya, ini kalau kita pribadi-pribadi gini nggak besar ya, tapi kalau pembangkit listrik ya, kemudian pabrik yang besar itu kan signifikan itu kan. Nah, supaya mereka ada insentif untuk mengurangi karbon ya dengan mengganti mesin-mesin. Jadi produktivitas tetap sama, tapi karbonnya ditekan. Itu apa caranya ya? Caranya adalah dengan memajaki, membuat pajak ya. Jadi mereka yang mengeluarkan karbon lebih besar dari targetnya ya, itu kena pajak ya. Nah, mereka yang berhasil mengurangi karbon dapat uang. Misalkan begini, ada satu pabrik ya, dia hari ini dia mengeluarkan karbon itu berapa ya? 1 juta ton ya. Banyak amat. Iya, banyak. Kalau kita membakar karbon 1 ton ya, itu membakar batu bara 1 ton, itu karbonnya nanti kira-kira 6 kental ya, 0,6 ton ya. Jadi tergantung karbon batu bara itu kandungan karbonnya berapa. Di Indonesia ini banyakkan batu bara kita mengandung 66% karbon ya. Yang lainnya apa? Yang lain macam-macam di dalam kan batu kan itu kan ya namanya juga batu bara. Jadi kalau pabrik semen atau PLTU ya, PLTU itu bisa bisa membakar batu bara itu sehari 1.000 ton itu satu PLTU ya, 1.000 ton. Maka dia menghasilkan 660 ton karbon ya. Nah, sekarang misalkan pemerintah membuat peraturan ini PLTU ini harus menggunakan teknologi yang lebih baik, yang pembakarannya lebih efisien sehingga eh, target kar target karbon ditekan. Biasanya 660 ton sehari. Sehari loh itu ya. Jadikan 500 ton aja deh. Jadi kamu nanti harus mengurangi 160 ton. Ya. Nah, kalau dia berhasil eh, menekan itu ya 500 ton, dia aman. Ya. Tapi kalau dia nggak berhasil, dia cuma ditekan cuma nanti masih masih 600 ton, jadi masih kelebihan 100 ton, maka yang 100 ton kena pajak. Tapi kalau dia menekan sampai 400 ton ya, lebih rendah lagi, maka dia dapat insentif, dapat uang. Itu namanya perdagangan karbon. Ya. Jadi Indonesia ini sebagai negara itu sasarannya berapa ya? Apa berapa sasaran kita untuk menekan karbon itu ya. Nah, kita terus sasaran itu kemudian dihargai ya. Dan itu di dunia ada perjanjian antar konvensi ya. Misalkan, oh ya Indonesia mau mengurangi emisinya berapa persen ya, Amerika berapa persen. Itu dulu waktu konferensi di Paris ya, tahun berapa itu 2012 kalau nggak salah. Itu alot itu ya. Beberapa negara itu nggak mau ikutan kesepakatan itu. Seperti Amerika. Kenapa Amerika? Amerika itu penyumbang karbon terbesar di dunia. Ya. Nah, dia kan penduduknya individualis ya. Dia penduduknya pada hura-hura pada jarang yang mau naik kendaraan umum dan kendaraan umum di Amerika itu jelek sekali lebih lebih bagusan di Indonesia tuh kendaraan umumnya itu ya sistemnya itu ya di Amerika itu jelek sekali. Nah udah gitu mereka kalau beli mobil itu yang cc gede-gede ya, mobil yang cc-nya 3.000 ke atas lah, 3.000 cc ke atas lah, boros energi ya. Nah itu nanti mereka di kesepakat usulan dunia itu Amerika kan sudah tinggi sekali ya konsumsi karbonnya, suruh bagi paruh ya. Sampai tahun 2030 harus tinggal 50% dari CO2 tahun 2010. Ya. Jadi dalam 20 tahun berkurang 50%. Nggak mau tuh Amerika. Wah, kita menurunkan standar hidup kita. Padahal sudah tinggi sekali. Sebaliknya Cina juga nggak mau. Alasan Cina adalah, loh kita ini belum apa-apanya Amerika. Separuh juga belum. Sepersepuluh aja belum. Masa kita nggak boleh naik? Ya paling nggak setengahnya Amerika lah. Itu Cina begitu. Ya. Jadi beberapa negara besar ini penyumbang karbon terbesar di dunia itu nggak mau mengurangi karbonnya.
Termasuk di antara negeri Muslim tuh yang alot itu Saudi Arabia. Saudi Arabia nggak mau. Alasannya, waduh kalau kita ngurangi karbon, gimana nih penjualan minyak kita? Kita hidupnya dari minyak ya. Anggaran Saudi itu hampir 95% dari minyak. Sana nggak ada pajak kan, minyak semua. Kalau kalau negara-negara itu pada menurunkan konsumsi karbonnya, konsumsi minyaknya ya, ya mereka rugi ya. Jadi ada yang seperti itu. Ya. Nah, jadi perdagangan karbon tadi adalah jadi antara apa kalau satu negara jadi patok ya kamu maksimum sekian karbonnya dalam setahun ya. Nah, kalau lebih bayar pajak, kalau kurang kamu dapat uang. Jadi itu tarik ulur seperti itu ya. Ada yang dalam negeri selesai nanti yang internasionalnya gitu ya. Nah, di Indonesia ini kalau di apa? Nah, ini contoh ya nih ya. Eh, Emisi karbon Indonesia itu tahun 2022 itu 2,7 miliar ton ya. Besar sekali ya, 2,7 miliar ton. Nah, itu 60% dari energi, 20% kehutanan, 20% pertanian ya. Kehutanan itu karena ada kebakaran hutan. Pertanian itu karena ya ada petani yang bakar-bakar apa sekam itu ya kalau selesai panen gitu kan ya. Juga yang lain ada banyak yang lain. Nah, pemerintah itu menargetkan pengurangan emisi CO2 itu sampai 2030 itu 29 sampai 41%. Ya. Dan sejak di sejak dicanangkan ya bursa karbon di Indonesia itu di Bursa Efek Indonesia ya IDX karbon itu volume perdagangannya sebesar 459 ton. Jadi masih kecil sekali ya. Nah, ini kan tadi kan 2,7 miliar ton. Kita sorry 459 ribu ton. Ya. Jadi itu kan 2,7 miliar. Jadi 2,7 miliar itu 2.700 juta ton. Ya, bayangkan ya. 2.700 juta ton. Nah, yang sekarang berhasil apa berhasil di perdagangan itu belum ada 1 juta ton, setengah juta juga belum ada, masih kecil sekali ya. Dan transaksinya baru 27 kali. Jadi industri yang kemudian memanfaatkan itu tuh dikit sekali ya. Ya, jadi nah harganya berapa sih? Itu harga karbon itu masih sangat variatif ya karena yang ya kita jual ya aku menghemat nih mana siapa yang mau ngasih uang kan ya tergantung uangnya ada apa enggak gitu kan ya. Atau kalau orang mau eh, tadi pajak yang disebut pajak karbon itu bukan pajak dari negara gitu ya, tapi ketika dia dia kelebihan karbon ya, maka dia bisa minta jatahnya orang lain ya. Jadi kalau ada perusahaan A dan perusahaan B ya, perusahaan A ini dua-duanya sama ya, ini jatahnya 500 ton ya misalkan ya 500 ton. Perusahaan A itu dia bisa dia bisa menurunkan emisinya jadi 400 ton. Jadi kan dia 100 itu jatahnya nggak dipakai kan ya. Nah, terus ada perusahaan B itu kelebihan dia 100 ton. Nah, dia bisa minta jatahnya si A ini tadi. Kamu kan punya jatah ya. Aku bayar deh ya, bayar oke. Tapi nanti kalau ada perusahaan C ya yang juga kelebihan 100 ton, ini kan berebut ini kan jatah mereka 500 ton, tapi masing-masing kelebihan ya. Nah, mereka berebut minta beli ke A tadi ya. Nah, itu bisa tawar menawar, bisa lebih tinggi jadinya. Jadi enggak harganya tuh ada yang 30.000 per ton ya, ada yang 270.000 per ton. Jadi variatif begini ya. Dan di pasar karbon internasional ya. Jadi itu kan kita berpikirnya global ya. Itu harga karbon itu diperdagangkan dari 2 dolar sampai 99 dolar per ton. Fluktuatif banget ya. Gitu ya. Jadi ya kira-kira begitu dulu Pak, Mas. Ya. Eh, maaf, Bro. Itu bisa disebut dengan perdagangan hutan nggak, Bro? Atau seperti apa? Bukan perdagangan hutan itu, Oh, bukan. bukan sama sekali bukan. Jadi saya jelaskan tadi ya. Jadi saya Ya, punya punya pabrik ya. Pabrik oke. saya itu katakanlah dia membakar karbon sehari itu 500 ton ya. Oke, 500 ton. Eh, jatah cari apa?
kuota kuota saya membakar karbon ditentukan oleh pemerintah setelah dengan berbagai ini itu 500 ton tadi ya. Nah, kalau saya lebih dari 500 ton, maka saya harus minta minta misal saya bakarnya sehari 600 ton ya. Ini kan kelebihan 100 ton. Saya harus minta izin 100 ton ini ya, itu dari orang lain yang tidak membakar sebanyak itu. Itu loh. Nah, ada perusahaan lain dia membakarnya kurang dari itu. Dia cuma 400 ton. Jadi dia punya sisa punya spare ya 100 ton gitu loh ya, punya spare 100 ton. Nah, jatah 100 ton itu kan bisa dia jual itu ke orang lain yang butuh kayak saya tadi. Saya kan kelebihan ya. Nah, jadi saya dihukum dengan harus membeli jatah orang lain tadi gitu kan. Nah, itu dia tergantung dia mau dihargai berapa ya. Nah, itu kalau kalau yang main itu banyak, pemainnya itu banyak kan bisa ini. Kalau yang jual sedikit kan harganya jadi naik kan. Oke, saya mau ngasih jatah saya 100 ton tuh tapi harganya per tonnya anu ya 100.000 ya gitu. Bisa ya. Atau kalau ya banyak yang minta dia minta 200.000 rupiah ya per ton. Bisa juga begitu ya. Meskipun nanti pasti ada maksimumnya ya. Jadi kalau kalau kita nggak dapat jatah gitu, kita kena 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 denda dari pemerintah ya. Pemerintah denda. Dendanya lebih mahal dari itu dendanya. Lebih mahal dari kira-kira. Jadi dendanya mungkin bahkan bisa menutup pabrik ya. Kamu melanggar ini, melanggar kuota karbon, kamu tutup atau istirahat, pabriknya tak istirahat ya karena kamu kemarin keluarin 100 ton tiap hari ya. Ini kalau dihitung-hitung 5 hari sudah 500 ton. Berarti kamu harus harus istirahat 1 hari ya. Pabrik yang besar 1 hari istirahat tuh ruginya banyak banget ya. Itu ya. Jadi supaya pabrik saya nggak harus istirahat, saya beli kuota orang lain gitu kan. Gitu Mas ya. Jadi bukan bukan jual hutan bukan ya. Itu Halo. yang sudah dijual itu udah dibayar belum itu, Bro? Kan negara-negara penghasil apa namanya CO2 yang tingkat CO2-nya tinggi itu kan mesti bayar itu, mesti beli itu. Iya, Seperti Amerika. belinya di bursa itu. Oh, Ada namanya perdagangan bursa melalui bursa karbon. saham. Nah. Bukan saham, ini bursa Oh, karbon beda bursa lagi. karbon, sorry. Ya, ya tempatnya sama-sama bursa efek ya, tapi yang diperdagangkan Ya. bukan saham, karbon yang diperdagangkan itu. Jadi orang yang menghasilkan karbon lebih, dia harus membeli kuota ya, biar dapat hak gitu loh, biar nggak didenda sama negara, biar nggak dihukum sama negara gitu loh. Hukumannya itu dengan suruh mematikan pabrik ya, tuh ya. Lah dia kan pengen produksi terus tiap hari kan, atau bahkan dia dapat order banyak nih. Ada daripada saya matiin pabrik lebih banyak ruginya, saya beli kuota orang lain yang nggak dipakai gitu loh. Caranya itu begitu. Bisa dipahami belum? Sedang dicerna, Bro. Sebab kan biasanya kita dagangnya ya sayur ataupun Ya produk migas beda dan ini. mineral. Kali ini karbon. Itu negara kayak Bhutan ya, Bhutan itu di lereng Himalaya. Bhutan itu emisi karbonnya negatif itu. Jadi dia eh, jatah karbon per negara itu dia nggak pakai sama sekali, dia malah negatif ya. Jadi dia bisa dapat uang banyak itu dari misalkan gini, hutan itu jatah melepas karbonnya katakanlah ya, misalnya saya nggak tahu angkanya ya. Katakanlah satu satu apa 1 juta ton ya. Kita bayangkan kita itu tadi berapa? 2, berapa tadi? Ada angkanya itu 2,7 miliar ton ya. Itu Indonesia ya. Bhutan kan negara kecil ya, negara kecil. Dia mungkin cuma 10 juta ton lah ya, 10 juta ton. Saya nggak tahu angka persisnya ya. 10 juta ton. Itu pun dia nggak pakai, nggak pakai. Bhutan tuh nggak pakai. Ya, dia malah malah negatif ya. Artinya menyerap karbon lebih banyak dari yang dia keluarkan. Kan Bhutan mah hutan-hutan dia ada kendaraan sedikit, pabrik nggak ada di sana ya. Sehingga di pasar global karbon itu hutan itu net eh, apa eh, penerima neto ya. Jadi dia menerima uang aja, dia nggak perlu ngeluarin duit sama sekali, dia menerima neto. Ya. Cuma saya nggak tahu kalau secara global itu sejauh ini sudah berapa. Saya belum dapat angka yang apa perdagangan karbon global nih.
Karena ini kan agak susah ya, karena penegakan hukum karbon itu kan tergantung negaranya masing-masing ya. Saya kira di Indonesia juga belum ditegakkan banget itu ya. Cuma kalau perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang itu dia patuh lah dengan kuota yang dia miliki, sehingga dia kalau dia apa kira-kira produksinya itu akan mengeluarkan karbon lebih besar ya, itu dia beli itu dari pasar karbon itu, beli hak orang lain gitu ya. Gitu kira-kira. Ah, baik, Prof. Dari sisi valuasi ekonomi, sebenarnya eh, berapa value yang diperoleh pemerintah Indonesia jika perdagangan karbon ini dijalankan? Apakah Saya nggak punya datanya itu. Kalau yang nggak punya. Indonesia sebagai negara terus dari luar negeri saya nggak punya datanya ya. Itu Tapi dari masih segi terlalu sedikit. kemungkinan, mungkin nggak perdagangan karbon ini menghasilkan nilai tambah bagi Indonesia? Atau Ya, ya eh, nggak sangat mungkin ya? mungkin itu. Sangat mungkin. Cuma ini kan di Indonesia itu baru apa baru mulai baru tahun ini ya. Itu aja sudah karena didesak. Jadi kita itu secara teoritis perdagangan karbon itu dimulai tahun 2013 itu. Ya. Saya itu tahun 2000 13 itu saya bikin satu seminar ya, seminar namanya geospasial, ekonomi geospasial ya di Universitas Lambung Mangkurat waktu itu ya dengan Fakultas Ekonomi Lambung Mangkurat. Itu kami menyampaikan soal ini, gagasan ini ya. Jadi apa eh, konvensi konferensi lingkungan di Paris ya tahun 2012 menghasilkan resolusi tentang perdagangan karbon. Terus kita coba urai kan ini kalau secara teknis gimana gitu kan ya. Terus kita hitung, oh ya Indonesia itu punya hutan sekian. Kita mengeluarkan menyerap CO2 dari dunia itu berapa ya. Yang dihasilkan itu berapa. Jadi Indonesia sendiri sebagai satu negara ya itu kan juga mengeluarkan karbon juga kan dari industri kita, dari PLTU dari kendaraan di jalanan itu kan itu bisa dihitung tuh ya kendaraan yang terdaftar di kepolisian itu berapa kan ya di segala tipe bisa dihitung oh ya angka rata-rata mereka bergerak itu berapa kilometer dan atau mungkin nggak usah dihitung gitu susah gitu gitu langsung aja nanya ke Pertamina ya yang dia jual BBM itu berapa ton ya demikian juga ke ke Kementerian Energi ya itu batu bara itu berapa ton yang dikonsumsi ya. Eh, Mungkin PLN ya, PLN berapa itu? Kalau yang lain kan batu baranya diekspor kan, orang lain lah, di negara lain kan. Jadi Indonesia itu karbonnya berapa yang dibakar? Kan ada angkanya tuh, bisa bisa kayak itu. Nah, di itu kan berarti kan angka apa ya? Angka yang angka karbon yang kita keluarkan. Nah, dikurangi dengan karbon yang diserap oleh hutan-hutan kita, oleh laut kita. Di laut itu kan ada ganggang ya, ada algae ya. Mikroalgae. Mikroalgae itu menyerap karbon juga. Itu bisa dihitung. Jadi karbon yang kita keluarkan terus diserap oleh hutan-hutan, oleh seluruh vegetasi kita dan oleh laut kita. Nah itu positif atau negatif? Itu saja datanya belum ada itu. Ya. Itu sudah kita bicarakan tahun 2013. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu datanya sudah ada apa belum. Saya sendiri belum dapat ya datanya. Jadi angka-angka itu angka-angka yang di seminar ya, angka di seminar yang angkanya itu ya kita nggak tahu sevalid apa ya angka di seminar dan kita tapi rasa-rasanya kalau menurut hemat saya itu mestinya Indonesia ini eh, neraca karbonnya itu negatif ya. Artinya karbon semua yang kita hasilkan itu terserap kembali oleh hutan kita dan laut kita. Sehingga kita di pasar global kita dapat uang neto. Itu harusnya ya, harusnya gitu. Jadi uang itu bisa kita pakai untuk berbagai proyek-proyek lingkungan ya, untuk memodernisir PLTU kita supaya makin bersih ya, makin menghemat karbon ya. Karena batu bara itu yang kita bakar ya, itu energi yang dihasilkan masih cukup rendah itu ya, nggak sampai 30% itu ya. Jadi sebagian jadi panas ya sebagian. Padahal CO2-nya sama aja. Nah, itu kalau kita mau meningkatkan kualitas itu kan kita perlu dana. Nah, dananya bisa didapat dari dana dana perdagangan karbon tadi. Demikian juga untuk menanam kembali hutan-hutan kita, reboisasi ya. Itu juga perlu ya. Nah, tapi angka-angkanya ini masih masih ini simpang siur ya. Jadi jadi yang angka yang saya dapat ya itu tadi ya. Jadi
volume perdagangan karbon kita itu baru 400 sekitar 460.000 ton ya. Belum ada belum ada setengah juta dari 2.700 juta ton. Kita belum ada setengah juta ya selama setahun, dan itu harganya itu bervariasi dari 30.000 sampai 210.000. Itu pun kita nggak tahu itu dalam negeri apa internasional ya, karena eh, pasar karbon itu yang di Bursa Efek Indonesia itu ya, IDX karbon itu kan bisa diakses siapa saja ya. Jadi kayak ada semacam apa istilahnya mata uang internasional tapi itu untuk karbon gitu ya. Jadi kuotanya itu di perdagangan internasional. Bayarnya nanti pakai rupiah, pakai dolar, pakai apa gitu ya. Cuma angka-angka itu saya belum dapat itu. Mohon maaf ya. Saya udah cari di mana-mana belum belum ketemu angka yang meyakinkan saya bahwa ini beneran angka itu gitu. Ya, kira-kira begitu, Mas. Halo, kok masih di mute semua nih? Halo Mas Rizal, unmute dong. Baik, Prof. Itu kalau dari sisi dampak terhadap lingkungannya itu bagaimana, Prof? Perdagangan karbon ini ada dampak apa enggak? Ya tentu saja ada dampak lah ya. Jadi perdagangan karbon itu kalau beneran berjalan dengan baik ya sesuai yang diharapkan ya itu pasti ada dampak ya. Eh, jadi apa dampaknya ya? Jadi untuk pemerintah ya pemerintah bisa mendapatkan pendapatan ya dari penjualan izin emisi karbon itu bisa untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Nanti eh, apa penerima manfaat dari dana karbon ini ya dari apa uang hasil perdagangan karbon itu sebenarnya tidak boleh masuk kas negara seperti yang lain, enggak, dia hanya bisa dipakai untuk proyek-proyek berkelanjutan ya, proyek-proyek konservasi hutan ya, pengurangan emisi. Kemudian juga kalau perusahaan itu ya secara umum dia ikut berkontribusi ya untuk mengurangi global warming ya, dia mengurangi emisi ya di bawah target yang ditetapkan. Kemudian juga kalangan investor ya itu ya tadi bisa investasi di tempat yang dia merasa nyaman ya, tentram gitu karena tidak merusak lingkungan ya. Dan tentu saja untuk lingkungan sendiri jelas perjalanan karbon ini kalau sekali lagi sangat kalau berjalan ya itu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan manfaat jangka panjang adalah mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, pada rakyat juga sama ya, pada rakyat itu bisa ya dalam satu sisi memang kemudian ada kenaikan harga ya karena produk-produk yang dikeluarkan oleh satu industri yang terlibat dalam apa dalam perdagangan karbon ya tentu produknya akan naik, harganya akan naik. Dia mengalami disinsentif ya. Hanya memang ini tantangan supaya dia makin efisien. Jadi kalau dia makin efisien ya harga nggak perlu naik ya. Nah, tapi kalau dia belum efisien terus karena kelebihan kuota itu dia kena denda tadi ya otomatis harganya akan naik dia. Ya, tapi di satu sisi kemudian ada dampak positif bagi rakyat, yaitu lingkungannya semakin baik ya. Ya akan merasakan lingkungan yang semakin sehat ya. Udaranya bersih, airnya bersih begitu ya. Juga ada kemungkinan menciptakan lapangan kerja. Karena ada uang masuk ini. Kalau kita dapat uang, maka kemudian kita bisa lakukan proyek-proyek lingkungan kan. Misalkan reforestasi ya, nanam kembali ya, kan perlu orang itu kan kerja di lapangan ya. Dengan catatan tidak dikorupsi ya. Dan kemudian juga tentu saja mereka yang terlibat dalam proyek-proyek itu ya dapat uang tambahan ya karena dapat kerjaan baru begitu. Oke, kira-kira begitu, Mas. Baik, Prof. Ini kan kalau kita lihat model pemerintah kita sekarang ini kan memprioritaskan orang-orang atau kalangan-kalangan yang ada di lingkaran kekuasaan yang barangkali eh, nanti ketika bisnis ini ya, nampak menguntungkan secara finansial,
ini kan juga tidak akan luput dari perhatian mereka atau fokus Ya, mereka. ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya bisa saja seperti itu ya. Dia bisnis apapun juga bisa ya. Apapun ya mau zakat juga bisa salah gunakan ya kan? Ya. Domba kurban juga bisa salah gunakan. Jadi ini bukan pada konsepnya ansih ya, tapi itu kan pada pelaksanaan. Ya bisa aja ya. Cuma saya nggak Mak- punya angka ya di situ ya. Maksud saya gini, Prof. Ah, Konsep green ekonomi yang jadi acuan dari bisnis karbon ini kan artinya kan untuk mengurangi efek lingkungan kan gitu kira-kira. ya, Nah, ini ya. bagaimana kalau pemainnya sendiri orang-orang yang selama ini memang mencemari lingkungan misalnya seperti itu dengan Jadi bisnis gini batubara. ya, bisnis apa konsep green economy itu berasal dari para intelektual, para cendekiawan ya, para ahli lingkungan ya. Jadi mereka itu sudah ngomong ini sudah lebih dari 50 tahun ya. Eh, jadi saya baca bukunya Otto Sumarwoto ya. Otto Sumarwoto pakar lingkungan ya dulu udah meninggal orangnya. Dulu guru besar di Unpad itu ya. Dia membuat sebuah buku ya dan buku itu saya baca ya sudah lama. Saya masih SMA tuh buku saya baca judulnya Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Itu terinspirasi dari konferensi Stockholm tahun 72 ya. Swedia itu konferensi paling pertama tentang lingkungan hidup. Bahwa lingkungan hidup itu harus global ya. Nah, jadi konsep itu ada sudah lama. Nah, yang perdagangan karbon baru kira-kira 2012 tadi. Tapi idenya sudah lama. Jadi itu diputuskannya di tingkat apa antar kepala negara ya, itu kan KTT ya, Komisi Tingkat Tinggi Lingkungan itu. Nah, jadi konsep itu lahir dari para cendekiawan lah, bukan dari para pebisnis tulen ya. Pebisnis tulen itu hanya ini, mereka eh, bagaimana mensiasati semua aturan. Ya. Aturan apapun mereka siasati, yang penting mereka untung kan begitu. Ya, jadi kita melihat bahwa ini adalah satu satu teknik yang ya mungkin di beberapa negara yang orangnya relatif jujur itu berfungsi ya. Kayak mungkin di Jepang atau di Austria gitu mungkin berfungsi ya. Sebenarnya saya juga karena ini barang baru saya nggak punya angkanya juga ya. Sejauh mana dampak perdagangan karbon di negara seperti Austria atau Jepang gitu. Saya perlu perlu menggali lagi nih kalau ngikutin isu-isu seperti ini gitu. Jadi secara ide itu saya nggak jelek. Memang ini kan kita hidup di sistem kapitalisme ya. Sistem kapitalisme itu kan beranggapan bahwa manusia itu untuk dapat bekerja dengan baik ya, bertindak ya, berperilaku dengan baik itu perlu diberi insentif material ya. Karena insentif material itu dianggap insentif yang paling paling kuat ya dibanding insentif moral, insentif sosial ya, insentif apalagi ya, moral, sosial sama spiritual apalagi. Spiritual itu ya ada kan orang di barat pun orang merayakan Natal itu kan spiritual ya. Ada itu ya. Jadi nah tapi dari motif-motif apa? Motif-motif material, sosial ya, moral dan spiritual itu yang paling kuat itu material. Paling kuat itu, terbukti paling kuat ya. Ya, jadi di sana mereka memastikan di dunia kapitalis mereka merasakan. Jadi supaya orang mau mengurangi polusi, maka insentifnya harus material, harus finansial kalau perlu. Ya. Finansial itu bagian dari material ya, harus finansial. Ya, sehingga mereka yang mengeluarkan polusi lebih banyak harus membayar dan orang yang tidak mengeluarkan polusi harus dibayar. Gitu pemikirannya itu. Bahwa di negeri seperti Indonesia itu nggak berjalan dengan baik ya memang iya. Ya. Kenapa kok nggak berjalan dengan baik ya di sini kan eh, ya banyak lah ya kita yang hal-hal yang sifatnya jelas jelas halal jelas apa bahkan itu perintah agama ya. Haji itu kan perintah agama. Haji dimanipulir juga sama mereka. Apa terus kemudian kita memusuhi aturan hajinya kan enggak kan? Itu kan di level level pelaksanaan gitu ya. Demikian juga masalah apa eh, domba korban ya atau ibadah korban. Ibadah korban itu kan bagus loh aturan agama ya. Tapi di lapangan tuh ya banyak mafia domba ya, mafia sapi. Ya gitu kan ya.
Jadi seperti itu kira-kira, Mas Rizal. Ya. Ya, kalau dari penjelasan Prof. Kami tadi kan artinya dari semangat awal dicetuskannya ide ini kan eh, sangat bagus ya, Prof. Ya. Artinya kan ini Iya, ya, bertolak dari keinginan para ilmuwan agar polusi ini bisa ditekan kan gitu. ya, Tapi kalau misalnya bisnis ini kemudian dikelola, dikembangkan, dan dibisniskan oleh para kapitalis yang tadi Prof sebutkan, apakah mungkin ini bisa berjalan sesuai dengan semangat awal dicetuskannya ide ini? ya mungkin saja, mungkin saja. Kenapa? Karena saling mengawasi. Orang yang merasa tidak mengeluarkan polusi, ya, dia kan berhak menerima uang. Dia kan akan melotot ke mereka yang menghasilkan polusi. Itu kan mesti bayar saya itu kan. Mana nih uangnya kan gitu. Makanya terus perlu ada data yang transparan ya. Data yang transparan itu macam-macam sifatnya ya. Termasuk pada orang yang mengklaim loh saya ini mengurangi polusi. Apa buktinya? Buktinya hutan ini saya jaga gitu kan. Nah, bener nggak hutannya dijaga ya? Makanya sekarang timbul teknologi untuk mengawasi itu ya dengan cara apa? Dengan penginderaan jauh ya, dengan citra satelit ya. Jadi hutan kita ini dipantau ya oleh citra satelit. Hutannya ini masih bener nggak ya? Selain juga CO2-nya diukur kan ya. Ada alat untuk mengukur CO2 ya. Jadi tempatnya dikasih sungkup gitu biar eh, terbatas gitu kan. Ada labnya lah, lab lapangan gitu. Terus apa diukur itu berapa karbon yang bisa diikat oleh tanaman di situ ya ada alat ukurnya ada di IPB di BRIN juga ada gitu ya. Nah itu nanti kan kalau kita hutannya sekian kita hutan itu di atas kertas ya nominalnya itu masih 115 juta hektar ya se-Indonesia ya 115 atau 110 lah kira-kira tadinya 120 tapi sudah banyak yang dilepas. Nah cuma 100 katakanlah yang angka paling pesimis 100 juta hektar ya. 100 juta hektar itu beneran masih hutan nggak? Jangan-jangan sebagian besar jadi hutan sawit sekarang. Ya hijau juga tapi hutan sawit itu. Kebun sawit itu daya serapnya pada CO2 beda dengan hutan primer ya, dengan hutan asli itu beda sekali itu ya. Jadi itu yang harus kita kita selidiki itu kan. Itu data itu saya nggak tahu sudah sejauh mana itu disiapkan. Jadi sekarang itu yang dari sektor kehutanan itu sebenarnya masih minim ya. Yang ada malah industri. Kalau industri ya tadi yang membakar batu bara itu atau membakar minyak bumi ya itu relatif mudah ngukurnya. Jadi kalau dia sudah di patok loh kamu kuotanya 1 juta ton CO2 gitu kan ya setahun ya setahun. Berarti kan dia batu bara yang dia hasilkan yang dia pakai yang dia bakar ya itu juga maksimal mungkin 1,5 juta ton saja ya nggak boleh lebih kalau lebih dia bayar gitu ukurnya gampang gitu seperti itu ya. Nah, kalau dia kurangi ya itu malah dia dapat kesempatan untuk menjual ini apa ya dapat uang ya dari kuota yang dia nggak pakai gitu kan ya. Itu hal-hal yang mestinya ada. Nah, cuma kan ini ya pada tingkat implementasi itu tadi kan apa eh, banyak kemudian para kapitalis ya para industriawan tuh yang kemudian hanya menggeser emisi mereka ke tempat lain ya. Jadi itu nggak berkurang ya. Gesernya gimana ya? Gesernya dia bisa gini deh caranya ya. Dia bisa bikin perusahaan lain di negara lain ya. Yang perusahaan itu nanti hanya untuk membeli karbon dia saja. Nah, karbonnya terus semua keluar keluar kantongan masuk kantong kiri ya. Jadi karena perusahaan itu semuanya milik satu orang ya, milik satu holding gitu, dia kasih harga ya seenaknya gitu kan. Makanya harga harga karbon itu sangat fluktuatif dari $2 sampai $99. Oh, gila banget, 50 kali lipat ya. Kemudian juga apa ini kan pecahan karbon itu bisa mempengaruhi masyarakat lokal ya, mempengaruhi mata pencarian masyarakat lokal. Kalau misalkan ya hutannya dibiarkan liar lagi ya, ini nggak ada apa? Kalau sekarang kan ada tebang pilih ya, di tanaman yang sudah sekian tahun tebang, tapi hutannya tetap ada terus. Nah itu kalau hutannya mau dipulihkan sama sekali seperti zaman sebelum ada ada pengusahaan hutan ya, ya itu kan berarti orang-orang yang tinggal di situ ya anggur kan, nggak ada penghasilan kan seperti itu. Di tingkat lapangan ada seperti itu ya.
Belum juga kalau ada kebijakan pemerintah yang berubah-ubah ya. Berubah tadinya hutan terus tiba-tiba diubah jadi pabrik gelas, pabrik kaca gitu kan ya. Atau apalah untuk IKN, ya, IKN tadi kan hutan juga ya. Meskipun itu hutan tanaman industri ya. Kemudian juga spekulasi pasar ya. Spekulasi pasar itu kan ya tadi ada fluktuasi harga tadi yang tidak mencerminkan kenyataan gitu ya. Kalau sampai eh, apa bentangnya itu dari $2 sampai $99 kan, wah itu gimana itu ya? Itu untuk 1 ton karbon ya, harganya bisa bervariasi begitu. Karena di di lapangan itu ada yang tidak jujur ya, tidak jujur dalam arti tadi ya dia punya perusahaan di Indonesia yang itu menghasilkan banyak karbon ya, karena produksinya banyak dijual di sini. Terus dia bikin perusahaan cangkang ya, perusahaan perusahaan abal-abal ya. Di mana ya di Myanmar atau di mana sana ya, di Kamboja gitu kan. Ya itu kemudian eh, seolah-olah dia punya punya kuota karbon yang nggak terpakai banyak gitu kan. Nah, terus kuota karbonnya itu apa dijual ke perusahaan dia sendiri yang dari Indonesia. Jadi seolah dari Indonesia itu membeli kuota itu dari Myanmar gitu. Nah, itu perusahaan dia juga. Jadi itu yang mungkin terjadi seperti itu ya, moral hazard seperti itu bisa terjadi ya. Artinya Ya, masih sangat rentan dengan permainan, Prof. Ya? ya rentan jelas. Loh, itu nggak cuma karbon apa saja ya. Memang selama ini perdagangan batu bara nggak kayak gitu-gitu juga ya. Batu bara, gas ya, apapun ya. Kenapa kok mereka begitu ya? Mereka menghindari pajak yang tinggi. Jadi kalau saya punya batu bara, ini kita nggak ngomong karbon, ngomong batu bara ya. Saya punya perusahaan batu bara misalkan ya. Saya tambang hari ini 1.000 ton gitu kan. 1.000 ton itu kalau diangkut pakai truk ya, itu berapa? 100 truk gitu. Banyak itu, 1.000 ton itu banyak ya. Satu kapal besar itu kan. Nah, saya jual ke Cina itu. Di Cina yang beli siapa? Bukan perusahaan orang lain, perusahaan saya juga ya. Saya bikin perusahaan di Hong Kong gitu kan. Beli batu bara dari Indonesia. Ya. Jadi cuma masuk apa? Masuk kantong kanan, keluar kantong kanan, masuk kantong kiri gitu kan ya. Ibaratnya begitu. Tapi kan seolah kita ekspor gitu kan. Nah, sekarang itu harga batu bara itu 1 ton itu kira-kira $400 ya, 1 ton ya. Pasar internasional. Nah itu kalau $400 nanti pajaknya 10% dari itu kan lumayan $40 kan per ton ya. Dan saya menjualnya $1.000 apa 1.000 ton ya. 40 $40 kali 1.000 ton. Wah banyak banget ya. $40.000 kan. $40.000 itu berapa itu? Itu 6 miliar itu ya. empat Ya, puluh ribu kan alhamdulillah. 40 juta, 6 miliar kan? 6 miliar, banyak itu. Satu hari itu kan. Bayangkan kalau tiap hari. Nah, supaya saya nggak bayar pajak kebanyakan, tadi karena itu perusahaan dari luar, saya bilang aja, loh ini sudah cincai dari dulu, nih sudah kesepakatan bertahun-tahun yang lalu. Saya jual ke dia itu bukan 400 ton, saya jualnya 100 ton, bukan $400 per ton, tapi $100 saja ya. Saya menghemat kan, tadi yang bayar 6 miliar, 1,5 miliar aja. Gitu caranya. Itu namanya transfer pricing ya. Transfer pricing. Ya, ya perusahaan sih namanya perusahaan Cina, tapi kan saya bisa beli sahamnya mayoritas di Hong Kong gitu kan. Seperti itu kenyataannya itu. Jadi itu bukan masalah karbon atau enggak, itu apapun bisa seperti itu karena perdagangan global. Apalagi pada negara-negara yang kita ada free trade area ya. Kita dengan Cina itu ada free trade area dari zaman SBY dulu. 2000 berapa ya? 2011 atau 2012 itu ya. Ya dulu ada namanya ACTA ya, ASEAN China Free Trade Agreement ya. Jadi kita ada perjanjian jadi antar ASEAN dan ASEAN dengan Cina itu tidak ada bea cukai untuk sekian ratus atau sekian ribu macam barang. Oh, enak. Makanya jangan heran kalau hari ini kita bisa beli apa barang-barang yang remeh-temeh gitu dari Cina dan lebih murah daripada beli dari yang dihasilkan di Indonesia. Kenapa? Karena biaya masuknya nggak ada ya, ongkos logistiknya murah ya daripada ongkos logistik antar pulau di Indonesia. Itu kenyataannya begitu kan? Ya, gitu. Ya, jadi seperti itu Mas ya. Luar biasa. Seperti itu. Nah, ini kalau di Indonesia diterapkan, di mana kan kota-kota besar di Indonesia kan juga tinggi polusinya ini, Prof. Ini apa enggak menambah beban nanti di APBN negara atau bahkan mungkin nambah utang untuk membeli karbon untuk pemerintah sendiri atau seperti apa nih? Ya Ininya? ya bisa seperti itu ya. Jadi bisa
pemerintah kan apa atau BUMN ya. Kalau pemerintah sih nggak menghasilkan karbon ya, nggak signifikan lah. Tapi kalau BUMN ya, BUMN itu siapa? PLN terutama ya. PLN itu kan dia menghasilkan karbon cukup banyak ya. Nah, itu bisa dia, wah ini kalau dicas ya nanti harga listrik yang di masyarakat meningkat gitu kan. Tapi saya kira kalau untuk apa untuk ya kalau PLN bayar, pasang bayar dia kan bayar ke siapa tapi kan ya ya ke mereka yang bisa bisa menyerap karbon gitu kan ya, perhutani. Perhutani punya aset berupa hutan-hutan sebanyak ini kan di Indonesia kan sebagian besar milik perhutani gitu. Jadi perhutani anu apa perhutani dia jual kuota yang nggak terpakai gitu kan ya, atau kan dia nyerap karbon jadi ada insentif lah gitu. Nah, jadi nanti uangnya PLN dikasihkan ke perhutani. Tujuannya ya untuk supaya perhutani makin makin semangat, makin aktif, makin banyak menanam tanaman baru ya, hutan baru. Berarti itu dari BUMN ke BUMN itu. Iya, lah ya itu makanya sebenarnya nggak harus kita khawatirkan ya. Ya, cuma memang itu nanti supaya PLN itu mengefisienkan apa namanya mesin-mesinnya kan. Sekarang kan udah banyak yang tua-tua tuh PLTU-nya, sehingga nggak efisien gitu kan ya. Nah, jadi dia kalau sekarang itu untuk dapat 1 juta megawatt jam ya itu perlu 1.000 ton, bisa nggak sih kurangi kan gitu kan? Kan kalau mesinnya efisien untuk satu satu megawatt hour itu ya MGWH itu eh, apa MWH ya, 1 MWH itu nggak sampai 1.000 ton ya, mungkin lebih rendah gitu ya. Saya nggak pesang, saya belum tahu juga sih itu 1 ton batu bara itu bisa menghasilkan berapa megawatt ya, megawatt hour untuk listriknya itu saya nggak tahu itu ya. Jadi nah ini kan memang sistem ini itu ya sistem green economy ini perlu banyak pernik-pernik yang harus diketahui kan tadi untuk menghitung emisi ya, untuk menghitung harganya, pasarnya banyak ini ya. Makanya kita ini telat lama, misalnya 2013 sudah jalan, kita 2023. Itu pun masih termehek-mehek ya. Mestinya itu bisa menyerap 2,7 miliar ton ya. Itu kita baru setengah berapa? Dua 2,7 miliar dong. 2.700 juta ton, kita baru memperdagangkan karbon baru 0,5 juta ton. Sangat kecil ya. Ya karena tadi banyak yang nggak mudeng ya. Nah, perusahaan pemerintahnya juga banyak yang nggak ngerti konsep ini seperti apa. Akibatnya dia nggak bisa ngajari rakyatnya, ngajari perusahaan-perusahaan itu nggak bisa. Jadi saya kira perusahaan-perusahaan yang sudah memperdagangkan karbon itu segelintir perusahaan yang memang sangat concern di situ ya, pemiliknya dan manajemennya sangat concern sehingga mereka mau ikut ikut ini carbon trade ini. Itu pun juga kalau karena mereka masih kapitalis, mereka memperhatikan masalah ini karena ada nilai jualnya ya. Dia bisa pasang di iklannya kami adalah perusahaan yang sudah certified apa eco-friendly ya, di ramah lingkungan ya. Dengan bukti dia berhasil mengurangi karbon ya 10% atau 20%. Sebenarnya nggak mengurangi kalau dia beli jatahnya dari tempat lain ya nggak mengurangi sebenarnya. Ya itu yang bohong-bohong aja di situ ya. Artinya kalau satu perusahaan dia bakar 1.000 ton karbon ya, terus dia bilang saya eco-friendly, jatah saya cuma 800 ton. Nah, tapi dia yang 200 ton kelebihan dia bisa beli dari tempat lain ya, beli jatah itu, beli kuotanya dari tempat lain. Sebenarnya ya tetap aja perusahaannya sama ya, tapi seolah-olah dia lebih friendly karena dia keluar uang ya, memberi insentif pada Artinya yang tingkat polusi di ibu kota, kemudian juga tiap tahun ada bencana asap dan seterusnya itu masih tetap akan mungkin masih sama mungkin. Dia berlanjut. cuma tapi dia ada kontribusi, tetap ada kontribusinya. Dia kan ngasih uang ke eh, sektor lain yang bisa menyerap karbon gitu kan. Dan itu positif kan. Kalau sebelumnya dia nggak keluar uang sama sekali dan sektor yang menyerap karbon tidak dapat insentif. Kan begitu. Gitu loh. Sebelumnya PLN nggak keluar uang, tapi perhutani juga nggak keluar uang. Jadi perhutani nggak nambah luas hutannya ya. Luas hutan yang bisa menyerap karbon nggak nambah. Jadi gitu kira-kira Baik. Mas. Ya. Ya, lantas bagaimana ini, Prof? Apa namanya?
pandangan Islam atau ketentuan solusi Islam terkait dengan hal ini, green economy atau green energy, Ya, apa istilahnya itu? jadi ini kan istihad baru ya. Kebetulan yang istihad bukan Muslim. Jadi banyak orang, banyak banyak mustahid itu yang gampang atau gagap menghadapi fenomena ide-ide semacam ini ya. Jangankan soal perdagangan karbon, soal climate change, soal global warming saja banyak yang nggak percaya itu. Banyak ulama nggak percaya bahwa itu ada. Jangan-jangan ini konspirasi aja, ini akal-akal bulus kapitalis itu ya. Karena nggak percaya itu, mereka menganggap ya alam ini nggak terbatas ya. Kita bisa ambil oksigen ini sesuka kita nggak terbatas, bisa ambil air itu sesuka kita nggak terbatas. Padahal kan nggak begitu faktanya. Memang zaman Nabi fenomena ini belum ada. Karena sampai awal revolusi industri ya, 2 abad yang lalu ya, sampai eh, akhir abad, awal abad 19 ya, itu yang namanya penduduk dunia itu belum ada 1 miliar penduduk dunia ini. Belum ada 1 miliar. Jadi 200 tahun yang lalu itu penduduk dunia mungkin baru 1,5, baru 500 juta atau 600 juta seluruh dunia ya. Sehingga fenomena air jadi langka, udara yang bersih jadi langka itu memang baru ya, belum dia ulama terdahulu nggak sampai terpikir ke sana ya. Nah, jadi ini persoalan baru. Sekarang penduduk bumi itu sudah 8 miliar ya. Pembakaran karbon dahsyat sekali ya, luar biasa di mana bumi makin panas ya. Sehingga timbul pertanyaan nih, secara fikih ini gimana ya. Nah, ini yang bisa diharapkan hanya beberapa kaidah-kaidah umum saja. Misalkan ya, dalam Islam eh, manusia, seluruh manusia ya, itu berserikat pada bumi ini ya, pada bumi ada sumber daya alam ya. Kalimatnya kan al muslimina eh, apa? Syuraka lil lil nar lil ma, sama satu lagi apa? Padang gembalaan ya. Dia ada apa? Ada Alkala. ya al-kala wan nar wal ma ya. Jadi kita berserikat, semua manusia itu punya hak yang sama sebenarnya, meskipun di hadisnya disebut dengan al-muslimina ya. Tapi sebenarnya itu kan nggak cuma untuk muslim juga, untuk semua manusia tuh. Mereka berserikat punya hak yang sama pada sumber daya air ya, sumber daya energi ya. Api dulu, api itu api abadi dulu ya. Api abadi dulu kan ada di beberapa tempat tuh api yang nggak mati-mati. Ada gas kecil ya, gas yang kecil yang maksudnya sumber daya alam, meskipun tuh di Saudi atau di Iran itu semua milik milik manusia sama-sama itu ya. Bukan milik orang Saudi atau orang Iran saja itu ya. Jadi milik, nah, itu kita harus jaga benar. Termasuk juga hutan ya. Al-Kala itu kan ya, kalau itu kan padang gembala. Padahal itu juga mencakup hutan yang lebat, itu juga milik kita bersama-sama. Terus kita jaga ya. Itu titipan anak cucu itu ya, titipan generasi mendatang. Nah, yang kedua adalah eh, bahwa eh, ajaran Islam itu ajaran yang sangat menekankan keadilan ya, adil. Jadi keadilan dan berlanjut ya. Jadi Rasulullah itu pernah eh, berwasiat ya pada kaum muslimin ya, para sahabat ya. Andaikan kalian itu ada di tepi sungai, ya. Tepi sungai berarti kan banyak air. Kalau kalian bisa berwudu cukup dengan air 1 cangkir, berwudulah dengan air 1 cangkir. Padahal di tepi sungai loh itu, coba ya. Kenapa? Karena Rasulullah sangat menghargai keberlanjutan ya, kelanjutan. Juga ya tidak ingin boros lah. Nah, itu memang sangat berbeda dengan ideologi kapitalisme hari ini ya. Di dalam ideologi kapitalisme itu kan yang didorong apa? Pertumbuhan ya, pertumbuhan. Jadi eh, apa yang sebaiknya tumbuh, apa yang tidak itu biar tangan-tangan gaib pasar yang mengendalikan. Ya. Padahal itu kan mitos itu kan. Nyatanya kan enggak ya. Nyatanya sekarang di banyak negeri itu eh, orang menghabiskan sumber daya alam itu enggak terhenti ya. Orang merasa perlu tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kalau orang pakai sepeda, kalau orang yang pakai sepeda makin banyak ya, sehingga pengguna mobil makin sedikit, itu kalau bagi ekonomi negara itu negatif itu. Aneh kan? Padahal kalau makin banyak orang naik sepeda kan makin banyak yang sehat, makin sedikit karbon yang dibakar ya, gitu kan? Tapi kalau bagi ekonomi jelek, jadi mobil nggak laku ya. Pabrik mobil nanti harus memotong tenaga kerjanya nih, karena ya pabrik mobil orang makin jarang beli mobil, beli spare partnya juga jarang ya. Bengkel-bengkel banyak yang tutup ya, SPBU banyak yang tutup. Semua orang naik sepeda.
Jadi itu tuh hal yang kalau apa hidup yang sederhana itu di sistem kapitalis itu nggak disukai ya. Islam menyukai hidup sederhana. Rasulullah itu mengatakan kalau kalian ada apa makanan yang cukup untuk 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Ya. Makanan untuk 2 orang itu cukup untuk makan 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Jadi kita ini bisa berbagi lebih banyak lah. Tapi itu jelas ajaran Islam yang bertentangan dengan ajaran ekonomi kapitalis gitu kan. Nah, kemudian juga Islam mendorong perlindungan lingkungan ya. Eh, jadi itu bagian dari hifzun nafas dan hifzul mal ya kan maqasid syariat itu kan ada hifzuddin, hifzun nafas, hifzul mal ya, hifzun nasl ya, jaga nasab sama apalagi itu hifzul akal ya, menjaga akal. Itu yang 5 yang disepakati. Tambah lagi kita hifzul karomah, hifzul aman dan hifzul daulah ya. Nah, menjaga alam tuh ya atau hifzul bi'ah itu masuk mana? Nah, itu setidaknya masuk hifzul mal dan hifzul nafas. Kenapa hifzul mal? Karena itu harta milik kita bersama. Kalau kita boroskan, nanti itu jadi mendolimi yang lain yang nggak menikmati. Karena yang menikmati pasti nggak mungkin semuanya. Ya. Ada yang lebih boros dari yang lain. Ya. Orang-orang kaya terutama memboroskan saudara. Maka harusnya kita hemat bersama lah. Orang kaya meskipun dia kaya, mending kekayaannya tidak untuk memboroskan, tapi untuk berbagi ke orang lain ya. Yuk kita pakai bareng-bareng ya, yang miskin-miskin bisa ikut menikmati ya, meskipun ya tidak banyak gitu. Tapi tidak kemudian memboroskan ya. Di dunia ini ada 890 juta orang yang lapar di dunia ini. Jadi kira-kira 10% penduduk dunia ini lapar. Kelaparan akut. Ya. Kronis, kelaparan kronis. Padahal makanan yang dibuang setiap tahun, ya, setiap seluruh dunia itu ada 1,3 miliar ton. 1,3 miliar ton makanan itu sangat cukup untuk supaya yang 890 juta itu tidak lapar. Tapi hari ini itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Lagi-lagi yang salah adalah ideologi kapitalisme dan nasionalisme juga. Karena itu orang-orang yang lapar kan di negara lain, bukan urusan saya dong, kan begitu. Ya. Terus ya kita bantu kemanusiaan. Tapi untuk ngawut ke sana, keluar duit kita. Wah. Jadi kapitalisme tidak mensisakan untuk lingkungan sebenarnya ya. Agak sulit. Kemudian juga soal tanggung jawab kolektif ya. Islam itu punya tanggung jawab kolektif seperti itu. Kita diperintahkan untuk rahmatan lil alamin. Juga ada ayat Quran yang mengatakan barang siapa menyelamatkan satu nyawa manusia, dia seakan-akan menyelamatkan seluruh manusia. Ya. Dan barang siapa menyebabkan kematian satu manusia, dia seakan-akan menyebabkan kematian seluruh manusia. Jadi ini luar biasa ya ajaran Islam sangat sangat kompleks sebenarnya dengan lingkungan ya, dengan sains lingkungan yang diketahui saat ini. Tapi memang ideologi kapitalisme itu jadi penghalang kita. Kira-kira begitu, Mas Rizal. Ya, luar biasa dari penjelasan Prof. Fahmi tadi di akhir terkait dengan bagaimana pandangan Islam. Artinya satu sisi kita melihat bahwa Islam tidak anti kemajuan, tidak anti sains. Ya. Di sisi yang lain ternyata Nabi sendiri telah mengajarkan kita untuk selalu berperilaku sustainable gitu, supaya keberlangsungan ini bisa terjaga terus-menerus, tidak rakus, tidak boros. Kemudian ternyata Islam juga dengan penerapan syariatnya itu ada tujuan-tujuan syariat yang bisa memakmurkan bumi dan mesejahterakan manusia begitu saja. Dan itu tidak kita Ya, temukan di dalam kapitalisme hari ini. Kurang ya, lebih begitu, Prof. Ya. ya, ya, betul, betul. Nah, Betul. oke, ini kita sudah memasuki di bagian akhir daripada diskusi kita nih, Prof. Barangkali Ya, ada kata-kata penutup yang ingin Prof sampaikan. ya. Jadi dunia ini tanpa Islam ya itu eh, terjajah ya. Ini tanpa Islam terjajah. Sains dan teknologi kalaupun ada itu tidak efektif ya, atau bahkan malah dipakai untuk menjajah. Tidak cuma menjajah umat Islam, menjajah dunia ini, menjajah masa depan anak-anak kita, menjajah lingkungan hidup ya. Maka tugas umat Islam ya untuk mengendalikan sains dan teknologi ini supaya dalam arah yang benar. Ya.
dalam arah yang dikehendaki Allah ya, dalam arah untuk rahmatan lil alamin. Maka umat Islam wajib tetap teguh memegang syariat secara kafah, tapi juga giat ya menguasai sains dan teknologi agar kita tidak cuma jangan sampai terjajah, tapi membebaskan dunia dari penjajahan. Kira-kira begitu ya. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini, diskusi fakta terkait dengan perdagangan karbon, ilusi green economy. Ternyata itu sesuatu yang dari sisi sustainability itu sungguh sesuatu yang penting dan menarik. Hanya saja bagaimana kemudian tata kelola yang benar, yang tentu itu hanya kita dapatkan dari Islam. Sementara dari kapitalis hari ini semuanya serba permisif, semuanya serba mengarahkan manusia kepada pola kehidupan yang rakus dan serakah, mementingkan individu, tidak memikirkan keberlanjutan kehidupan dunia ini, keberlanjutan masa depan sumber daya alam untuk anak cucu kita. Mungkin demikian saja diskusinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak kepada Profesor Fahmi Amhar telah memberikan pencerahan bagi kita, para pemirsa Fakta Channel, dimanapun Anda berada, dengan penjelasan yang cukup menarik dan mungkin ke depan juga akan terus menjadi bahan diskusi dan pengembangan terkait dengan perdagangan atau bisnis karbon ini ya, Prof ya. Karena dari sisi sains ini ini murni produk daripada para cendekiawan, para ilmuwan yang tentu ini sesuatu yang akan bermanfaat apabila benar dan diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Para pemirsa Fakta Channel Allah, sebelum saya tutup jangan lupa terus ikuti diskusi-diskusi menarik dalam kajian Fakta Channel dengan berbagai tema tentunya, dan juga jangan lupa di like, bunyikan loncengnya, dan di subscribe supaya tidak ketinggalan jadwal-jadwal atau kajian-kajian Fakta Channel. Terima kasih atas segala atensinya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Saya Arizal Fahmi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.